Jadi kita ke Jawa Tengah nih, karena diksinya Mas Eno adalah, wah kandang banteng kalah. Ya, kalau bicara kandang banteng kalah tidak juga. Suara 40% itu dengan asumsi bahwa, bukan asumsi, realita kenyataan bahwa kita hanya sendirian di sana kemarin. Itu membuktikan bahwa seluruh mesin politik partai sudah bekerja secara optimum. Nah, ini kan kalau bicara pilkada, sekali lagi di Jawa Tengah ini sama seperti di Jakarta. Dalam konteks ini kita satu lawan banyak. Dikeroyok oleh banyak sekali kekuatan partai politik melawan satu. Ini tidak hanya partai politik, disampaikan ada mantan presiden yang ikut. Jadi kalau sudah plus, ini plus-plusnya banyak. Maka dalam konteks itu tentu satu lawan semua dengan angka sekian. Ini membuktikan bahwa PDI Perjuangan secara mesin politik partai sudah bekerja secara optimum 40% itu. Tapi tentunya satu, yang masalah kerjasama politik partai atau koalisi partai yang kita menghadapi partai yang jumlahnya keroyokan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada mantan presiden, Pak Jokowi misalnya, yang turun all out di sana. Dan kemudian kita tahu bahwa beliau presiden selama sekian 2 periode kemarin, tentu saja punya berbagai macam orang-orang dan proksi yang masih ada di pemerintahan, yang masih ada memiliki pengaruh kekuasaan dan lain sebagainya. Dan kita menerima laporan di Solo misalnya, di Boyolali misalnya, itu ada ketegangan-ketegangan yang melibatkan mobilisasi dan intervensi dari misalnya aparatur penegak hukum, dari ASN, dari PJ kepala daerah. Ini laporan yang sedang kami kumpulkan di Jawa Tengah. Dan apa tadi? Ketegangan terkait mobilisasi dan intervensi. Ini sedang kita laporkan semuanya. Ini yang disebut oleh Bu Mega. Ya, yang kita sekarang melihat bahwa ada warning, ini demokrasi bisa terancam mati kalau caranya begini terus. Karena artinya rakyat tidak diberikan keleluasaan untuk memilih berdasarkan hati nurani. Tapi ada intervensi di sana. Nah, ini yang sedang kami kumpulkan. Intervensi dari? Dari aparat penegak hukum. Dari aparat yang kemudian merupakan bagian dari alat negara. Pak Wihadi? Itu yang kita temukan dan sedang kita kumpulkan untuk kita laporkan. Itu yang ditemukan. Pak Wihadi tanggapan? Ya kalau menang ngomongnya lain dengan yang kalah gitu kan. Nah, itu kan udah jelas. Jadi saya kira analisa dari Mas Toto itu udah jelas bahwa ini pilkada ini adalah daerah dan kita melihat bahwa pilkada ini tidak hanya bicara gubernur tetapi pilkada serentak ini bicara bagaimana daerah tingkat 2 kabupaten kota. Nah tentunya di kabupaten kota kalau kita melihat tren dari kabupaten kota itu koalisi-koalisi yang ada di KIM itu juga menunjukkan adanya kemenangan. Artinya ini kan ada sejalan dengan apa yang menjadi gerakan daripada gubernur maupun gerakan daripada wali kota maupun bupati. Nah ini sesuatu hal yang memang bergerak bersama-sama dan ini memang kalau dikatakan oleh Mas Toto tadi benar bahwa memang sudah ada penetrasi lebih lama dan ini kita meyakinkan masyarakat. Dan kalau misalnya di situ memang ada Pak Jokowi, memang Pak Jokowi asalnya Solo. Tentunya apalagi jadi wali kota Solo cukup lama juga 2 kali periode. Nah, ini satu menunjukkan bahwa memang kedaerahan itu ini berbeda dengan Jakarta. Tentunya ini ada perbedaan. Jadi kalau orang Jawa memang berbeda, Jawa Tengah berbeda. Nah, inilah saya kira bahwa apa yang menjadi hasil daripada Jawa Tengah ini memang sudah kerja-kerja yang dilakukan oleh pasangan-pasangan itu yang memang sepi awal dan kita melihat bahwa calon wakil gubernurnya itu juga adalah incumbent gitu kan, incumbent yang sudah yang dulunya menjadi yang sudah PJ kemudian tapi kan itu mantan incumbent tentunya juga sudah mempunyai kekuatan-kekuatan yang memang sudah ada. Jadi saya kira kalau kita melihat semuanya di sini tidak semua Jawa Tengah istilahnya dikuasai oleh satu partai tetapi merata. Nah Jawa Tengah juga lebih besar daripada DKI. Nah tentunya di sini merata dan segala sesuatunya kalau kita melihat itu kita lihat saja dari bupati-bupati maupun calon pilkada-pilkada tingkat 2 itu kita lihat saja siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah di situ kita bisa melihat kekuatan-kekuatan real daripada masing-masing partai itu di mana. Kalau angle Mas Seno tadi yang bilang ada intervensi dan lain-lain, jawaban Pak Wihadi apa? Ya itu tadi saya katakan, kalau menang dengan kalah kan beda, gitu kan. Kalau yang kalah ya selalu akan mencari hal yang sedemikian, intervensi dan segala macam gitu kan. Nah ini sesuatu hal yang memang tidak perlu kita perpanjang permasalahan ini. Nanti tentunya itu nanti ada jalurnya, ada
pelaporannya dan segala macam. Jadi kita tidak perlu memperpanjang permasalahan itu atau memberikan sesuatu permasalahan itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Tetapi kita melihat bahwa daerah tentunya mempunyai kekuatan sendiri-sendiri. Dan kalau misalnya ada pelanggaran, semuanya kita melihat semuanya apakah memang seperti itu. Nah ini kalau di DKI tidak mengatakan demikian, kenapa di Jawa Tengah mengatakan demikian? Padahal semua sama, tidak ada suatu hal yang pengerahan seperti itu. Jadi semuanya kita lihat dari daerah-daerah masing-masing. Oke, kita ke Banten, Pak Wihadi atau Mas Seno. Apa yang bacaan Anda terjadi di Banten? Ini mengejutkan atau tidak buat Anda, Mas Seno? Ya cukup mengejutkan ya, bahwa itu ada anomali dari hasil survei yang kita baca mendekati pemilu dengan kemudian quick count yang muncul pasca coblosan itu ada perbedaan yang cukup signifikan. Bacaan Anda kenapa? Nah, kalau dari struktur kami di bawah sama juga kita membaca bahwa ada pergerakan yang cukup masif dari kekuatan non partai politik itu di 1, 2, 3 hari menjelang coblosan. Non partai politik itu apa? Itu melibatkan kekuatan juga, kekuatan lain non partai politik. Apa itu? Dari kekuatan aparat negara. Itu kita membaca di Banten seperti itu. Sehingga pergerakannya tidak bisa leluasa. Ngapain aparat negaranya? Ya tentu saja melakukan berbagai penghadangan agar Bu Airin dan Pak Ade nggak bisa bergerak leluasa. Lalu bagaimana mesin di bawah itu juga tidak bisa bergerak leluasa. Ada intimidasi di sana, ada keterlibatan intervensi di sana yang terjadi di Banten selama kurang lebih 1, 2, 3 hari belakangan. Itu yang kita cermati dan kita pantau dari pergerakan di bawah. Nah, Pak Wihadi? Ini yang kami tangkap. Jadi gini, saya mohon izin, saya tidak kemudian menganggap, sekali lagi, saya nggak ikut curiga dengan Pak Prabowo kok. Saya yakin dari tadi saya sampaikan bahwa Pak Prabowo ini patriot yang baik. Tapi kan negara itu... Begini, beliau tampil selalu straight to the point. Apa yang menjadi kehendak politiknya, apa yang menjadi keputusan politiknya dilakukan. Dan saya tahu beliau ketua umum partai, bagaimanapun punya tanggung jawab konstitusional untuk memimpin partai. Tetapi kan ada juga kekuatan-kekuatan lain. Ini saya malah ingin menyampaikan hati-hati. Jangan-jangan kekuatan pemerintahan Pak Prabowo ini sebenarnya ada pihak-pihak free rider yang berusaha untuk menumpangi, menggunakan jaringan-jaringan. Jaringan dari mantan penguasa misalnya, dari kelompok-kelompok tertentu, itu yang kemudian berusaha menumpangi. Nah, saya malah menyayangkan kalau itu terjadi. Karena Pak Prabowo sudah menyampaikan dalam pidatonya bahwa aparat harus netral. MK sudah menyampaikan bahwa siapapun aparat negara yang merupakan bagian dari kekuatan negara, jika tidak netral akan kena pidana. Ini satu political will yang baik sekali. Maka jangan sampai kemudian demokrasi kita, pemilu kita yang masih masuk dalam 100 hari pertama kepemimpinan kabinet Pak Prabowo, itu kemudian menjadi tidak baik pemilunya karena diwarnai, dicederai oleh hal-hal semacam ini. Ini yang kita malah ingin jaga itu sebenarnya, Mas. Pak Wihadi, apa yang terjadi di Banten? Apa tanggapan Anda? Nggak begini, kalau di Banten, ini kan kembali lagi kepada tokoh. Kita tahu bahwa sudah banyak masyarakat juga yang sudah melihat ada dinasti di Banten. Dan ingin ada suatu perubahan. Dan kami memandang bahwa tidak hanya kami saja, tetapi beberapa partai juga memandang bahwa ingin ada suatu perubahan. Maka di sini, misalnya Andra Soni, kemudian dengan Dimyati, itu bisa memenangkan. Karena Dimyati ini juga bukan tokoh kemarin sore, bukan kaleng-kaleng. Beliau ini adalah juga bupati, mantan bupati, terus kemudian juga anggota DPR beberapa kali periode. Tentunya juga ingin tahu bahwa Banten ini ada mengenal sekali dengan Banten. Nah, kemudian kalau kita melihat di sini dinasti yang dikatakan itu kan, kalau kita bicara Airin, ini kan pasang surut juga kita lihat. Jadi ketokohan lokal ini dan juga bagaimana peran masyarakat ini tidak bisa kita pungkirin hal itu bisa terjadi. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Seno tadi mengatakan selalu memprejudice bahwa ini adalah campur tangan aparat dan segala macam, terus kemudian ada penghadangan, yang dihadang apa gitu kan? Apakah dihadang karena dari pihak sana mau money politik, kemudian dihadang nggak bisa memberikan money politik gitu kan? Sehingga mengatakan dihadang tidak bisa melakukan. Nah, tapi kan money politik memang tidak boleh. Hal seperti ini jangan kita melihat bahwa mendiskreditkan saudara. Tapi kita juga melihat bahwa Banten perlu ada suatu penyegaran, dan itu masyarakat semuanya kepingin ada suatu penyegaran. Dan ini kita lihat bahwa tokoh yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh yang kita lihat bahwa tokoh yang sudah berpengalaman. Jadi key message-nya adalah kalau angle Anda karena tokohnya aja sudah pengalaman gitu ya Pak?
Ya atau ada karena yang lain? tokohnya mempunyai pengaruh juga Oke. di Banten gitu kan. Jadi Andra Soni juga itu sebagai pimpinan DPRD Banten. Terus kemudian Dimyati itu juga sudah pernah jadi bupati di sana, kemudian anggota DPR, kemudian anaknya, keluarganya juga banyak yang anggota DPR. Dan ini semuanya kita melihat bahwa ini ketokohan dan bagaimana mereka mengenal Banten. Dan ini juga masyarakat juga menginginkan adanya perubahan. Gitu kan. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal yang terjadi dan ini kalau bicara survei itu kan bagaimanapun juga daerah-daerah Banten ini tidak bisa kita survei sampai sejauh itu karena bagaimanapun kita melihat keterbelakangan daripada daerah-daerah yang mungkin masih susah diakses dan segala macam kan tidak bisa kita lakukan. Tapi menggandeng influencer efektif ya Pak Wihadi ya? Ya, itu adalah salah satu strategi yang memang diberikan karena bagaimanapun juga irisan Banten itu kan ada juga dengan DKI yang dimana masih mereka haus akan hiburan dan segala macam. Saya kira itu adalah sesuatu gerakan-gerakan yang memang diberikan daripada Andersoni dan Dimyati dengan banyak artis dan segala macam hiburan yang diperlukan. Dan inilah rakyat sebenarnya rakyat Banten menginginkan adanya suatu perubahan itu.